Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jae-hwan dan Ethan sedang terkurung di dalam time cup, namun Jae-hwan masih terus mencoba untuk menghancurkan time cup dari dalam. Chapter sebelumnya juga memberitahu kita bagaimana hubungan Ethan dengan mantan proksinya yaitu Yi-han. Sebuah teka-teki baru juga muncul di mana Ethan mengajak Jae-hwan untuk memikirkan apakah sebenarnya dewa merepresentasikan pengikutnya atau malahan pengikut yang merepresentasikan dewanya. Hal itu membuat Ethan juga penasaran apakah sebenarnya worldview milik Jae-hwan merepresentasikan Jae-hwan atau malahan Jae-hwan adalah pengikut dari worldview miliknya. Jae-hwan kemudian mengingat jika Samyung Garam pernah berkata bahwa adapter dan awakener dipisahkan oleh perbedaan tipis seperti kertas. Awakener hanya percaya pada dunia yang berbeda dan sesuai dengan itu. Tapi mungkin seperti Samyung Garam yang merupakan budak dari sistem, Jae-hwan berpikir mungkin ia juga hanyalah budak dari dunia yang ia percayai. Ethan menanyakan lagi apakah Jae-hwan yakin jika worldview miliknya adalah dunia yang merepresentasikan Jae-hwan sendiri atau malah sebaliknya. Namun Jae-hwan mengatakan mungkin sebaiknya mereka melihatnya sendiri secara langsung, dan Jae-hwan langsung mengeluarkan worldview miliknya. Sekarang ini Ethan kembali diajak Jae-hwan untuk masuk ke dalam worldview miliknya yang bernama The World After the Fall, di mana sebuah dunia yang menggambarkan kehancuran dunia dengan mata yang selalu mengawasi. Ethan menanyakan apakah Jae-hwan hidup dengan melihat sesuatu seperti ini setiap harinya, dan ia juga menanyakan apakah Jae-hwan tahu arti dari mata yang mengawasi itu. Jae-hwan berkata setiap orang yang melihatnya mengatakan hal yang serupa, dan Ethan mengatakan itu wajar karena siapapun di Abyss pasti tahu meskipun mereka mengabaikannya. Namun, Ethan menceritakan jika dirinya dulu juga pernah melihat seseorang yang memiliki sesuatu di langit seperti milik Jae-hwan. 700 tahun lalu, seseorang yang menyelesaikan lantai terakhir metaverse juga menggantungkan sesuatu yang serupa di langitnya, meski bukan mata, tapi sesuatu dengan bentuk yang berbeda. Jae-hwan berpikir apakah ada dewa yang memiliki worldview sama dengannya, atau mungkin itu adalah Mulok. Namun, Jae-hwan lebih memilih untuk menanyakan siapa orang itu. Ethan mengatakan jika orang itu berasal dari kelompok teroris terburuk di Abyss, yaitu Master dari Fissure, atau mungkin yang dimaksud adalah ketua Fissure, yaitu Myriad. Jae-hwan sebenarnya agak kesal karena nama Fissure diungkit lagi, apalagi worldview miliknya juga dikatakan mirip dengan orang itu. Tapi Ethan memberitahu meski dunia Jae-hwan sama gelapnya dengan orang itu, namun perbedaannya adalah worldview milik Jae-hwan masih mengandung keadilan. Ethan menanyakan apakah Jae-hwan berencana untuk melawan hal itu, dan apakah Jae-hwan berencana ingin menghancurkan Abyss. Namun, Ethan heran jika tujuan Jae-hwan adalah untuk menghancurkan dunia ini. Kenapa dia harus repot-repot menyelamatkan temannya? Karena sepertinya itu berlainan dengan tujuan Jae-hwan. Seseorang yang berusaha menghancurkan dunia ini malah ingin menyelamatkan orang lain. Jae-hwan kemudian mengatakan jika orang itu layak untuk melihat akhir dari dunia ini. Dan bersamaan dengan itu, sebuah Tower of Nightmare bekas Jae-hwan menaikinya mulai muncul di dalam worldview miliknya. Tower itu muncul dengan sangat tinggi hingga membuat worldview milik Jae-hwan tertembus dengan sendirinya. Jae-hwan rasa jika mereka berdua telah menemukan jalan untuk keluar dari time cup yang menyebalkan ini. Setelah Tower of Nightmare muncul di dalam santuari Jae-hwan, Ethan dan Jae-hwan memutuskan untuk menaikinya. Tapi di dalam perjalanan, Ethan berpikir apakah tower ini yang dinaiki Jae-hwan.
Selain itu, ketika menaiki setiap tangga di Tower of Nightmare, Ethan melihat pecahan-pecahan ingatan Jae-hwan di masa lalu. Ingatan Jae-hwan selama berada di dalam Tower of Nightmare terus mengalir ke dalam pikiran Ethan dan membuatnya merasakan apa yang selama ini Jae-hwan hadapi di dalam Tower of Nightmare. Dimulai dari keakraban Jae-hwan bersama dengan blacksmith kepercayaannya, kerjasama Jae-hwan dengan kelompoknya untuk menaklukkan menara, dan bahkan seorang wanita tua yang sering dikunjungi Jae-hwan untuk mencari beberapa barang. Namun dari semua itu, Jae-hwan telah kehilangan teman kepercayaannya yaitu Yun-hwan, dan juga bagaimana Jae-hwan harus merelakan kepergian pacarnya yaitu So-yul. Kehilangan satu demi satu seseorang yang Jae-hwan percayai membuat Jae-hwan memegang janji untuk memastikan agar dirinya melihat akhir dari dunia ini. Ethan berpikir jika dirinya juga memiliki kenangan yang pahit dan ia membagikannya pada bonekanya karena ia tidak tahan dengan beban ingatan tersebut. Tapi Jae-hwan malah menciptakan tower tersebut dengan kenangannya sendiri. Ada satu perbedaan besar yang membuat Ethan berbeda dengan Jae-hwan, yaitu Jae-hwan menanggung semua ingatan itu sendirian dan tidak ada yang bisa berbagi ingatan dengannya di dunia ini. Jika Jae-hwan melepaskan ingatan ini, rasa sakit yang ditanggung oleh mereka yang mendaki tower ini akan sia-sia. Karena itu, dunia di mana sistem menghapuskan kemanusiaan, Jae-hwan masih mengingat mereka. Ethan sebenarnya bingung bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi sekuat ini. Tapi berkat itu, Ethan menyadari bagaimana dewa dengan hanya satu pengikut bisa memiliki kekuatan dunia yang begitu besar. Ethan juga sadar jika tower ini adalah setting dan komponen dari diri Jae-hwan sendiri, dan ingatan yang terus mengalir di dalam tower ini menjadi kekuatan dunia yang Jae-hwan bangun. Dengan bertahan dari semua mimpi buruk tanpa henti, Jae-hwan masih terus berjuang tanpa melupakan satu orang pun yang telah berjalan bersamanya. Ethan menyadari jika Jae-hwan mendapatkan kekuatan dari semua ingatannya itu, dan bahkan Jae-hwan sendiri sebenarnya sudah menjadi seorang dewa sebelum Jae-hwan menyadarinya. Jae-hwan mengatakan, apakah Ethan penasaran apakah worldview miliknya adalah sepenuhnya miliknya atau tidak. Jae-hwan memberitahu jika ia tidak tahu tentang hal itu, namun ia bisa memastikan satu hal, di mana ia akan melihat akhir dari dunia ini. Melihat dari gejolak aneh di depan pintu keluar, Ethan berprasangka jika sesuatu telah terjadi di luar sana. Berpindah ke luar time cup, di mana saat ini Riker sedang mengungkapkan kebenciannya pada Yi-han sejak Yi-han mulai bergabung di aliansi. Riker mengatakan meskipun dengan persetujuan dari 6 dewa lainnya, dirinya masih terus menentang sampai akhir. Bahkan, Riker semakin yakin setelah Yi-han menjadi seorang pengkhianat seperti sekarang. Riker rasa jika sampah seperti Yi-han sudah terlalu lama untuk hidup, dan sebaiknya ia membuat Yi-han menjadi boneka baru saja. Anderson yang melihat jika Yi-han dan Riker sedang sibuk satu sama lain, merasa jika inilah kesempatan yang bagus untuk melarikan diri. Namun sebelum Anderson sempat melarikan diri, sebuah aurora tiba-tiba muncul yang menandakan seorang dewa lainnya dari aliansi datang lagi. Riker mengatakan seharusnya dia tidak perlu datang karena dirinya dan Galateon saja sudah cukup. Tapi orang itu mengatakan jika dirinya hanya ingin memastikan jika semuanya berjalan dengan baik. Anderson yang melihat orang itu tentunya sangat marah karena berani-beraninya orang itu muncul lagi di hadapannya setelah mengkhianatinya. Seperti yang kalian ingat, ketika Marianne mengajak Jae-hwan ke santuari untuk berdoa, terdapat 4 patung pahlawan dari 500 tahun yang lalu. Salah satunya adalah seorang pria yang merupakan teman Anderson dan juga merupakan teman Ethan juga.
Orang itu tidak lain adalah God of Justice yang bernama Justice, yang sekarang telah menjadi dewa terkuat Metaverse rank 3 dan menjadi pemimpin aliansi Fire. Anderson yang sangat marah ketika melihat Justice langsung mengumpulkan kekuatannya dan menyerang Justice dengan skill laser gagak yang dibuat menggunakan prototipe Ethan. Namun sayangnya, Justice dengan sangat mudah menggagalkan serangan Anderson, dan Justice mengatakan jika Anderson semakin lama menjadi semakin lemah. Yihan sendiri merasa sangat sial karena ia tak menyangka jika ada 3 dewa terkuat Metaverse yang datang bersamaan, dan sepertinya semua ini sudah berakhir. Namun pada saat itu, Runat berpikir mungkin Jaehwan dan dirinya baru saja terhubung sebagai dewa dan pengikut hanya dalam waktu sebentar. Tapi ia tahu jika Jaehwan lebih hebat dari apa yang dibayangkannya. Runat kali ini juga akan memastikan jika pilihannya tidak salah karena cuma Jaehwan yang bisa dipercaya dan melemparkan time cup itu pada Yihan, tapi itu membuat Anderson terkejut. Yihan yang baru saja dilempari time cup langsung menangkapnya dan memulai persiapannya. Namun Riker yang mengetahui apa yang direncanakan Yihan tidak ingin membiarkannya begitu saja. Hanya dalam sekejap mata, jari-jari Riker langsung terputus ketika ingin menyerang Yihan. Dan sepertinya Yihan sudah mulai mengaktifkan time cup itu. Dengan kekuatan yang begitu besar, Yihan mulai menyerap energi yang dikeluarkan time cup itu, hingga membuat area di sekitarnya harus ikutan hancur karena dampak kekuatannya. Bahkan, hal itu juga membuat Anderson dan Runat harus secepatnya menyingkir dari Yihan karena posisi mereka saat ini tidak aman. Lubang di dada Yihan, bekas serangan dari Riker, kini mulai ditutupi oleh energi yang diserap Yihan dari time cup itu. Seperti yang kalian ingat, jika tujuan Yihan menyerap time cup yang berisikan Jaehwan adalah untuk menjadikannya seorang awakener. Entah Yihan sudah berhasil menjadi seorang awakener atau hanya sekedar menyerap kekuatan yang ada di dalam time cup, energi yang dipancarkan Yihan membuat seluruh pasukan aliansi mulai waspada. Yihan mengatakan jika ia akan mulai membereskan pasukan aliansi dimulai dari Riker terlebih dulu, tapi Justice hanya melihat Yihan dengan tatapan santainya. Setelah berhasil menyerap kekuatan yang ada di dalam time cup, Yihan mengatakan jika ia akan menghancurkan seluruh pasukan aliansi yang datang hari ini. Chapter kali ini menurut admin juga tidak membosankan karena kita akhirnya menemukan sebuah dugaan baru bahwa Jaehwan sebenarnya sudah menjadi dewa sejak memasuki Tower of Nightmare. Terlebih lagi, kekuatan Jaehwan berasal dari ingatan teman-temannya yang berasal dari Tower of Nightmare hingga membuatnya menjadi manusia yang melampaui manusia lainnya. Bahkan menurut Ethan, tidak ada satupun orang di Abyss yang dapat berbagi ingatan dengan Jaehwan yang menanggung banyak sekali ingatan dari rekan-rekannya. Tak hanya itu, chapter kali ini membuat kita mengetahui bahwasannya beberapa rekan Anderson masih hidup, contohnya Ethan dan Justice, meskipun Justice adalah seorang pengkhianat. Menariknya lagi, kita mungkin akan dibuat lebih penasaran pada Yihan yang sebenarnya berada di pihak mana, karena selain mengkhianati Ethan, dia juga mengkhianati aliansi.